Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata kelola perusahaan dan dewan direksi pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Subbab yang akan kita bahas pada tata kelola perusahaan antara lain hukum dan peraturan, Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Kompensasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya, sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lain, yaitu karyawan, pemasok, dan masyarakat pada umumnya. Banyak sistem dan lembaga dapat memiliki pengaruh tata kelola perusahaan, dan pengaruh tersebut bisa bervariasi di beberapa negara. Dalam ekonomi Anglo-Amerika, sistem tata kelola secara utama disediakan oleh pasar ekuitas dan struktur yang mendukung atau dihasilkan oleh mereka, termasuk hukum dan peraturan, dewan direksi, auditor eksternal, penilaian tata kelola, dan ancaman pengambil alihan. Di beberapa negara Eropa Barat dan Asia, pengaruh permintaan relatif lebih disediakan oleh pola kepemilikan, terkonsentrasi seperti Keiretsu di Jepang, Paras Haibol di Korea, investor kelembagaan di India, dan kepemilikan negara di Cina. Penguasaan di perusahaan Jerman banyak dipengaruhi oleh perbankan nasional, perusahaan asuransi, dan serikat buruh. Negara-negara Skandinavia lainnya bergantung pada norma-norma sosial dan harapan, sementara itu negara-negara Islam bergantung pada hukum syariah. Di luar pengaruh hukum dan sosial, praktik tata kelola perusahaan di semua negara dipengaruhi oleh apa yang dianggap sebagai praktik terbaik. Beberapa pernyataan luas tentang praktik terbaik didasarkan pada rekomendasi dari panel ahli seperti Komite Cadbury di Inggris dan Komisi Tradeway di Amerika Serikat. Daftar praktik terbaik diterbitkan oleh banyak penilaian organisasi tata kelola perusahaan seperti ISS, Corporate Library, dan Governance Metric International, serta dalam publikasi oleh banyak ahli yang telah ditunjuk. Namun, pengetahuan tentang apa yang merupakan praktik terbaik, baik secara umum maupun dalam pengaturan tertentu, adalah sebuah hal yang tidak lengkap dan tidak pasti. Sementara itu, peraturan sering berubah dan perusahaan harus terus melakukan hal terbaik yang dapat mereka lakukan dalam lingkungan yang sering berubah-ubah. Apapun sumber kekuatan tata kelola perusahaan, sistem tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan sebuah hal yang terkait erat. Fokus tata kelola perusahaan sedikit lebih luas daripada fokus SPM. Fokus SPM mengambil perspektif top manajemen dan bertanya apa yang dapat dilakukan untuk memastikan perilaku yang tepat dari karyawan dalam organisasi. Fokus tata kelola perusahaan adalah pada pengendalian perilaku top manajemen, para eksekutif, dan juga walaupun secara tidak langsung, semua karyawan lainnya yang ada dalam perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan menambah kontrol manajemen baik perhatian untuk mengendalikan perilaku top manajemen dan khususnya peran untuk memonitor dewan direksi perusahaan. Dan hubungan yang ada menjadi lebih jelas. Perubahan dalam mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik biasanya akan memiliki efek langsung dan segera pada praktik SPM dan efektivitas pada perusahaan. Skandal bisnis yang terungkap pada awal tahun 2000-an melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti yang tercantum di bawah ini. Ada Enron, Fraud Royal Holt, Parmalat, Tico, World.com. Rata-rata semuanya tentang kesalahan manajemen, salah pelaporan, dan penipuan yang berkontribusi secara signifikan terhadap krisis keuangan di tahun 2008. Dan ada beberapa pelanggaran lainnya seperti perdagangan terbaru, market timing dan opsi backdating, kepentingan tata kelola dalam perusahaan kemudian meroket dengan tajam. Pertanyaan diskusi, silakan ditulis contoh perusahaan lainnya di Indonesia yang menurut Anda mengalami krisis dalam tata kelola perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan dianggap mampu menerapkan tata kelola perusahaan? Perusahaan dengan skala apakah yang menurut Anda layak menerapkan tata kelola perusahaan? Dan silakan ditulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, NIM, serta kelas Anda.